Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ucok. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Joni. di sini kami akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia, yaitu adalah vaksin COVID-19. Apakah kalian tahu perkembangan vaksin COVID-19 sekarang? Nah, akhir-akhir ini, sebagian masyarakat mungkin sering mendengar pemberitaan terkait pengembangan vaksin sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Namun, sebagian masyarakat Indonesia mungkin masih belum memahami dan masih bertanya-tanya mengenai efektivitas vaksin dan bagaimana proses pengembangan vaksin sebelum akhirnya dapat digunakan. Layaknya obat dan vaksin lainnya, pengembangan vaksin COVID-19 harus melalui 3 tahap uji klinis. Setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis tersebut dan dinyatakan efektif serta aman digunakan, vaksin COVID-19 baru bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Saat ini, sudah ada vaksin COVID-19 yang memasuki uji klinis tahap 3 di Indonesia. Penelitian terhadap vaksin COVID-19 tersebut melibatkan 1.620 sukarelawan. Bila riset ini berjalan lancar, vaksin COVID-19 diprediksi dapat tersedia dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Adapun uji coba vaksin COVID-19 di dunia. Vaksin biasanya membutuhkan pengujian 10 hingga 15 tahun. Namun pembuatan vaksin COVID-19 dikebut seiring semakin bertambahnya korban meninggal akibat virus ini. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ada 4 fase uji coba vaksin yang dilakukan peneliti dan perusahaan farmasi di seluruh dunia. Pada fase praklinis, pengujian vaksin dilakukan kepada hewan mamalia seperti tikus dan monyet. Uji coba ini untuk menilai respon kekebalan vaksin. Lalu ada uji coba fase pertama. Di sini ilmuwan memberikan vaksin kepada sejumlah kecil orang untuk menguji keamanan, rangsang imun tubuh, dan dosis. Pada fase kedua, peneliti menguji coba vaksin ke kelompok yang lebih besar dan jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. Peserta uji coba ini dibagi berdasarkan kelompok, misalnya orang tua dan anak-anak. Uji coba ini untuk melihat efek dan respon vaksin pada kelompok tertentu. Dan pada fase ketiga, peneliti menguji vaksin kepada ribuan orang. Dan menunggu berapa banyak yang terinfeksi, sekaligus melihat seberapa efektif vaksin ini melindungi para peserta uji coba dari virus corona. Salah satu persyaratan dalam pendistribusian vaksin adalah bahwa perusahaan yang mendistribusikan vaksin tersebut harus memiliki izin sebagai pedagang besar farmasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan mendapatkan izin edar yang diterbitkan oleh BPOM. Meski obat atau vaksin telah melalui serangkaian tahapan uji klinis yang ketat, baik dari proses produksi hingga pengawasan mutu sepanjang rantai distribusinya, tetap saja masih ada risiko efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat atau vaksin apapun. Reaksi efek samping vaksin bisa bersifat ringan, misalnya hanya berupa demam atau nyeri di lokasi suntikan. Namun, pada sebagian orang, reaksi efek samping yang muncul bisa cukup berat, seperti munculnya reaksi anafilaktik. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan beberapa langkah untuk memantau dan mengevaluasi keamanan vaksin guna memastikan bahwa vaksin tersebut layak digunakan. Cukup sekian. Dan terima kasih.